makanlah hewan sembelihan kalian. Artinya bahwa kita dengan hadis ini kita dilarang untuk ibadah saum sunnah, begitu yang sunnah. Jangan sampai yang sunnah malah ya kita tinggalkan hari ini dan besok terlebih. Kalau yang nggak sempat hari ini, begitu tanggal 10-nya yang kita kenal dengan saum Asyura di bulan Muharram. Tanggal 10-nya walaupun ada istilah taswa. Taswa itu dari tis'un, 9-nya. Ini yang pertama, hadisnya riwayat Imam Ahmad dari perawi yang 4 hadis ini sahih. Jadi hari-hari yang dilarang kita saum adalah ketika kita berpuasa di hari raya. Tidak boleh kita Idul Fitri, Idul Adha, sampai kemudian habis hari Tasri, walaupun pas umpamanya itu purnama atau Senin Kemis, maka tidak boleh kita saum di hari itu. Haram. Karena Idul Adha itu momentum bagi kita untuk makan-makan, pesta-pesta. Walaupun tentu bagi orang yang beriman bukan hanya sekedar mayornya saja, bakar-bakarannya aja, tetapi ada hal yang harus kita renungkan terkait dengan pesan Rabbaniyah di hari raya Idul Adha. Karena di dalamnya akan ada ibrah pembelajaran tentang bagaimana seorang hamba yang membuktikan cintanya kepada Allah, tentang bagaimana seorang hamba yang membuktikan tadhiyahnya untuk mencari ridho dan cinta Allah, dan ini adalah Nabi Ibrahim. Ya, harus ada kemudian asar, bukan hanya pesta poranya saja. Yang kedua, larangan berpuasa di hari tasrik yang bisa sampaikan. Tanggal 11, 12, 13, apalagi tanggal 10-nya, Idul Adha-nya. Tanggal 11, 12, dan 13 kita haram saum. Ini tidak boleh berpuasa di hari tasrik. Ya, ini hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Hudzaifah berkeliling Mina untuk menyampaikan, kata Rasulullah, "Alla tasumu hadhil ayyam fa inna ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillah azza wa jalla." Sampai kata Rasulullah, janganlah kalian berpuasa di hari-hari ini. Hari-hari ini adalah untuk makan minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Jadi yang kedua yang tidak boleh kita saum adalah hari tasrik. Makanya kata para ulama, Rasul juga bilang adalah hari-hari makan dan minum, yaumul akli wasyurb. Walaupun tentu bagi kita bukan hanya sekedar makan-makan saja. Makanya tadi bahwa Idul Adha ada pesan Rabbaniyah, jangan sampai kita beberapa kali merayakan Idul Adha tidak ada dampak, tidak ada asar begitu. Dan asar dari Idul Adha tentu yang tadi, satu, kita menjadi orang yang kembali kepada yang tadi memiliki rukun tadi ya, kemudian memiliki cinta kepada Allah di atas segalanya, karena pesan dari Idul Adha adalah itu. Sampai Nabi Ibrahim dicoba diuji kan untuk meninggalkan anak istrinya, padahal anak yang didambakan kehadirannya, karena dari sini syarat kelak. Maka nikah dengan Hajar. Ketika dikasih oleh Allah malah suruh disimpan di satu lembah yang namanya Baka, yang sekarang menjadi Mekah. Puncaknya Allah menyuruh menyembelih anak. Siapa yang tidak tega menyembelih anak? Inilah gambaran daripada pengorbanan yang luar biasa, kemudian cinta seorang hamba kepada Allah yang luar biasa. Ya, nah makanya Allah mengharapkan kita untuk saum di hari tasrik tanggal 11, 12, 13. Kemudian di hadis yang lain dari Ibnu Abbas juga sama. Hadis riwayat At-Tabrani dari Al-Awsat, kata Rasulullah, "Alla tasumu hadhil ayyam fa innaha ayyamul akli wasyurbi wa bi'ali." Janganlah kalian berpuasa di hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah untuk makan minum dan bersenggama. Oh, jadi gitu. Ya, momen itu bagi kita untuk senang-senang gitu. Ya, sampai ada tambahannya di hadis ini wa bi'ali. Ya, kita momentum untuk tadi ya berhubungan dengan suami istri, momentumnya adalah di tanggal 11, 12, 13 kita untuk bersukaria, bergembira begitu. Kemudian di hadis selanjutnya yang ketiga, apalagi misalnya hari-hari yang dilarang kita untuk berpuasa. Nah tadi bisa bilang adalah hari Jumat saja. Ketika kita mau saum hari Jumat harus dibarengi dengan Kamis. Kalau tidak dengan Kamis, dengan hari Sabtu. Ya, karena hari Jumat ini adalah hari raya bagi kita umat Islam. Ya, walaupun kita pernah dulu mengusulkan para ulama hari Jumat ini menjadi hari libur. Padahal umat Islam mayoritas Indonesia tapi gagal. Malah yang hari Ahad, yang identik hari Ahad ibadahnya orang Nasrani ya.
Dan hari Sabtu ibadahnya orang-orang Yahudi. Ya padahal Indonesia mayoritas Muslim tapi tidak cool ini ya. Padahal kita sudah usulkan dulu gimana kalau kemudian hari libur untuk di Indonesia adalah hari Jumat, malah justru Sabtu dan Ahad. Ya, padahal hari raya bagi kita adalah umat Islam. Kerja juga kan kalau di hari Ahad tanggung gitu, waktunya ada terbatas begitu ya. Makanya kalau di Saudi itu kan masih libur itu masih hari Jumat. Makanya kalau di hari Jumat sore hari karena memang hari libur itu biasanya di sore hari ketika matahari sudah mulai mau tenggelam, sudah mulai tidak terlalu panas. Nah biasanya pantai-pantai, taman-taman itu banyak ya begitu masyarakat yang kemudian main di taman anak-anak, main bola, kayak di kita aja begitu. Tapi sore hari mau menjelang malam, karena kalau siang itu kan panas. Ya, nah makanya biasanya keluarnya itu kan sudah mulai redup, ya mau maghrib biasanya apalagi sudah malam. Gitu ya. Nah, ada di kita juga sebetulnya sekolah yang Jumatnya libur cuma karena mungkin susah untuk melakukan program yang akhirnya mengalah. Sekarang begitu ya, persatuan biasanya kan hari Jumat, sekarang berubah menjadi hari Sabtu dan Minggu, tidak bisa bertahan karena mungkin yang tadi ketika kita membuat agenda-agenda mungkin kajian-kajian atau KBU kegiatan belajar mengajar sering yang tadi begitu berbenturan begitu ya dengan Dikmas begitu yang akhirnya kalah. Sekarang tidak Jumat lagi liburnya. Zaman bisa dulu masih Jumat bisa bertahan, sekarang liburnya ke Sabtu. Hadisnya dari Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW masuk ke rumah Juwairiyah binti Haris di hari Jumat saat itu. Juwairiyah sedang berpuasa, maka Nabi SAW bertanya, "Asumti ansi faqalat la qala aturidina antasumi ghada qala la qala fa'atini idzan." Jadi suatu saat Rasulullah SAW masuk ke rumahnya seorang sahabiah, kemudian bertanya, "Apakah kemarin kamu berpuasa?" Maka Juwairiyah menjawab, "Tidak." Nabi bertanya, "Apakah besok kamu akan berpuasa?" Ia menjawab, "Tidak." Nabi bersabda, "Kalau begitu batalkan puasamu." Jadi ceritanya Rasul masuk ke satu rumah sahabiah, ya namanya Juwairiyah. Ternyata dia sedang saum di hari Jumat. Rasul tanya, "Apakah kemarinnya hari Kamisnya kamu saum kan?" "Enggak." "Terus besoknya mau saum kan?" "Enggak ya Rasulullah, cuma hari Jumat saja saya mau saum." Maka kata Rasul, batalkan. Jadi dilarang kita untuk saum di hari Jumat kecuali kalau dibarengi dengan hari Kamisnya. Kalau tidak dengan hari Kamisnya, baru dengan hari Sabtunya. Makanya hadisnya adalah ini. Hadis riwayat Imam Al-Bajjah dengan sanad yang baik. Ini adalah yang ketiga. Jadi hari raya, hari Tasrik, kemudian hari Jumat kita dilarang untuk saum. Ya, sesemangat apapun kita untuk saum, hari-hari ini tidak boleh. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan la tasumu yaumul jumu'ah illa wa qablahu yaumun aw ba'dahu yaumun. Ya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim. Kalau dalam ilmu mustalahul hadis ini tingkatan hadis yang kedua. Jadi kalau bapak-bapak membaca kitab hadis, ada hadis rawahul jamaah, itu hadis tingkatan yang pertama. Enggak boleh kita lakukan kecuali hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Namanya hadis sah, tidak bisa dipakai. Yang kedua, rawahul Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Itu urutan yang kedua. Dan hadis ini adalah sahih. Janganlah kalian berpuasa di hari Jumat kecuali berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Gak boleh cuma hari Jumatnya saja. Makanya kalau saum Daud ketika berbenturan dengan hari Jumat, nah harus dibarengi. Makanya sampai Kamis Jumatnya Sabtu baru bolongnya. Ya, Kamis Jumatnya saum, Sabtunya nggak saum, baru kemudian hanya saum. Nggak boleh kemudian kosong begitu ya. Walaupun dalam saum Daud nggak boleh Jumatnya saja. Kalau yang senang saum Daud bisa juga belum bisa. Baru Senin Kamis, ayamul bid jarang lah. Baru Senin Kamis. Ya, walaupun banyak yang ngasih tahu karena Ustaz diabetes gula. Ya Ustaz, obatnya sebetulnya ada. Obatnya sangat Islamnya apa saum Daud katanya.